Mengapa seorang anak Batak dari Tapanuli bisa bertahan di pusat kekuasaan Indonesia selama lebih dari 3 dekade? Mengapa ketika rezim berganti, menteri berganti, bahkan presiden berganti, nama Luhut bin Sarpanjaitan tetap muncul di lingkaran strategis negara? Pertanyaan ini menarik untuk dibahas, bukan hanya untuk memahami sosok Luhut sebagai individu, tetapi juga untuk melihat bagaimana pendidikan, karakter, jaringan, kepemimpinan, dan nilai-nilai Habatakon dapat membentuk perjalanan hidup seseorang, sehingga mencapai puncak pengaruh nasional. Sebelum menjadi jenderal, menteri, pengusaha, diplomat, dan salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia, Luhut bin Sarpanjaitan hanyalah seorang anak Batak yang lahir pada 28 September 1947 di Sumatera Utara. Ia tumbuh pada masa ketika Indonesia masih berjuang membangun dirinya sebagai negara yang baru saja merdeka. Kehidupan masyarakat saat itu jauh dari kemewahan. Namun seperti banyak keluarga Batak lainnya, keluarganya memiliki satu keyakinan yang kuat. Pendidikan adalah jalan untuk mengubah masa depan. Dalam tradisi Batak, seorang anak sejak kecil diajarkan bahwa hidup adalah perjuangan. Tidak cukup hanya mengandalkan keturunan atau kebanggaan terhadap leluhur. Seseorang harus belajar, bekerja keras, merantau, dan membuktikan dirinya melalui prestasi. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter Luhut sejak usia muda. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menekankan disiplin, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi tantangan. Di balik sosok yang kelak dikenal tegas dalam dunia politik dan pemerintahan, terdapat perjalanan seorang anak muda yang harus membangun dirinya dari bawah. Dunia militer kemudian menjadi jalan yang dipilihnya. Ketika diterima di Akademi Militer pada tahun 1970, ia memasuki salah satu lingkungan paling keras dan kompetitif di Indonesia. Di sana ia ditempa bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Akademi Militer mengajarkan kepemimpinan, disiplin, loyalitas, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Karirnya berkembang secara bertahap. Ia pernah menjabat menjadi Komandan Batalion Infanteri 100 Riders, Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Kopassus, Kepala Staf Kodam Jaya, Panglima Kodam Bukit Barisan, hingga Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Puncak karir militernya terjadi ketika ia dipercaya menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 1995 dan kemudian Panglima Kostrat pada tahun 1999. Dua jabatan tersebut merupakan posisi elit yang hanya diberikan kepada perwira-perwira yang dianggap memiliki kemampuan kepemimpinan luar biasa. Namun yang membuat perjalanan Luhut berbeda dari banyak tokoh militer lainnya adalah kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan zaman. Ketika reformasi mengguncang Indonesia dan banyak tokoh-tokoh lainnya kehilangan pengaruhnya, Luhut berhasil menemukan jalannya sendiri. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ia dipercaya menjadi duta besar Republik Indonesia untuk negara Singapura. Penugasan ini menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki bukan hanya diakui dalam dunia militer, tetapi juga dalam diplomasi internasional. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, Luhut memperluas pengaruhnya melalui dunia usaha. Ia membangun jaringan bisnis yang bergerak di sektor energi, pertambangan, infrastruktur, dan investasi. Langkah ini memperlihatkan kemampuannya membaca perubahan zaman. Ketika Indonesia bergerak menuju era ekonomi dan globalisasi, ia tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun tidak berada di pusat kabinet, Luhut tetap aktif dalam berbagai forum strategis nasional dan internasional. Namanya tetap diperhitungkan di kalangan pemerintahan, bisnis, dan diplomasi. Namun puncak pengaruhnya
muncul pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ketika Jokowi mulai memimpin Indonesia pada tahun 2014, Luhut menjadi salah satu orang pertama yang diberi kepercayaan yang begitu besar dengan menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dari posisi tersebut, ia bertugas mengawasi berbagai program prioritas pemerintah. Tidak lama kemudian, ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Setelah itu ia dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan kemudian Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Dalam posisi tersebut, ia mengkoordinasikan berbagai sektor penting negara, mulai dari investasi, energi, transportasi, lingkungan hidup, pariwisata, hingga pembangunan infrastruktur nasional. Namun jika kita hanya melihat daftar jabatan, kita belum memahami sepenuhnya mengapa Luhut begitu berpengaruh. Salah satu kekuatan utamanya terletak pada gaya kepemimpinannya. Banyak orang yang pernah bekerja dengannya menggambarkan Luhut sebagai sosok yang berbicaranya secara langsung, tegas, lugas, dan tidak suka berputar-putar. Ia dikenal fokus pada penyelesaian masalah, dan dalam rapat-rapat penting, ia sering mengarahkan diskusi langsung pada inti persoalan dan target yang harus dicapai. Gaya seperti ini memiliki kemiripan dengan pola kepemimpinan tradisi atau tradisional orang Batak. Dalam budaya Batak, seorang pemimpin harus mampu berbicara jelas, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan tersebut. Ketegasan bukan sekedar karakter pribadi, tetapi bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Namun ketegasan tidak saja cukup. Yang membuat Luhut menonjol adalah kemampuannya mengorganisasikan manusia dan lembaga. Ia berkali-kali dipercaya mengkoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan berbeda. Ketika Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, ketika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan percepatan, ketika hilirisasi nikel harus dijalankan, atau ketika investasi asing perlu dinegosiasikan, nama Luhut hampir selalu muncul sebagai koordinator utama. Banyak pengamat melihat bahwa kekuatan terbesar Luhut bukanlah kekuasaan formal yang dimilikinya, melainkan kemampuannya menyatukan berbagai pihak ke dalam satu arah kerja yang bersamaan. Dalam dunia organisasi, kemampuan seperti ini sangat langka dan menjadi alasan mengapa ia terus dipercaya oleh berbagai pemimpin nasional. Ketika pemerintahan Jokowi berakhir dan digantikan oleh Prabowo Subianto, banyak orang memperkirakan pengaruh Luhut akan berakhir. Namun kenyataannya tidak demikian. Ia tetap dipercaya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Posisi ini memang berbeda dengan jabatan menteri. Jika sebelumnya ia lebih banyak berada di garis depan sebagai pelaksana dan koordinator, kini ia berperan sebagai penasehat strategis yang membantu merumuskan arah pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif Batak, posisi ini mengingatkan pada peran para tetua adat yang tidak lagi memimpin secara langsung di lapangan, tetapi memberikan arah dan kebijakan atau pembinaan terhadap generasi penerus. Mereka tidak lagi memegang tombak, tetapi menentukan kemana tombak itu diarahkan. Namun ada satu aspek yang mungkin menjadi warisan terbesar Luhut, dan justru sering dilupakan. Aspek itu adalah pendidikan. Di tepian Danau Toba berdiri Institut Teknologi Del, sebuah institusi pendidikan yang lahir dari visi dan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia. Berawal dari Politeknik Informatika Del, lembaga ini berkembang menjadi institut atau institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan di bidang teknologi, manajemen, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Bagi sebagian orang, Del hanyalah sebuah kampus. Namun jika dilihat lebih dalam, Del adalah sebuah investasi jangka panjang. Del adalah mesin penghasil sumber daya manusia. Selama bertahun-tahun, para lulusan
telah bekerja di berbagai perusahaan nasional, perusahaan multinasional, lembaga pemerintahan, dunia pendidikan, dan berbagai sektor strategis lainnya. Disinilah kita melihat perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan lahir dari jabatan, pengaruh lahir dari kemampuan membentuk masa depan. Jabatan dapat berakhir dalam hitungan tahun, namun institusi pendidikan dapat menghasilkan generasi baru selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dalam konteks Habatakon, hal ini menjadi sangat menarik. Banyak orang Batak membangun tugu untuk mengenang leluhur. Tidak sedikit yang menghabiskan energi dan sumber daya untuk simbol-simbol kejayaan masa lalu. Namun Luhut memilih membangun sekolah dan kampus. Ia memilih membangun tempat lahirnya generasi masa depan. Mungkin disinilah kita dapat melihat apa yang bisa disebut sebagai manifesto politik Batak modern. Bukan sebuah dokumen resmi, melainkan sebuah cara pandang bahwa pendidikan adalah alat, organisasi adalah kendaraan, jaringan adalah kekuatan, dan kualitas manusia adalah modal utama untuk membangun masa depan. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Karena itu, ketika kita membahas Luhut Binsar Panjaitan, sesungguhnya kita tidak hanya sedang membahas seorang jenderal, seorang diplomat, seorang pengusaha, atau seorang menteri. Kita sedang membahas perjalanan seorang anak Batak yang memanfaatkan pendidikan disiplin, kemampuan komunikasi, kemampuan organisasi, jaringan internasional, dan pembangunan institusi untuk membangun pengaruh yang bertahan lintas rejim. Pada akhirnya, jabatan akan berakhir, presiden akan berganti, menteri akan datang dan pergi, kekuasaan politik akan selalu berubah, tetapi kemampuan mengorganisasikan manusia, membangun lembaga, menyiapkan kader, dan menciptakan institusi yang terus hidup setelah dirinya tidak lagi berada di panggung kekuasaan. Itulah yang membedakan seorang pejabat dengan seorang tokoh sejarah. Dan mungkin itulah pertanyaan terbesar yang layak kita renungkan dari perjalanan hidup Luhut Binsar Panjaitan. Apakah warisan terbesar seorang pemimpin terletak pada jabatan yang pernah ia pegang, atau pada manusia dan institusi yang ia tinggalkan untuk masa depan? Salam dari saya, Horas.